Pemirsa, sekelompok ibu rumah tangga di Maros, Sulawesi Selatan berinisiatif menjahit sendiri 900 lembar baju Hamzat. Alat pelindung diri ini akan diberikan secara gratis ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang tengah menangani pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Peduli pada tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri saat menangani pasien corona, sekelompok ibu rumah tangga di Kelurahan Alepolea, Maros, Sulawesi Selatan berinisiatif menjahit sendiri baju hazmat berbahan dasar kain spanpon dan karet. Setiap harinya ibu-ibu ini membuat hingga 30 lembar baju hazmat yang dananya bersumber dari swadaya. Rencananya, alat pelindung diri hasil produksi mereka akan diberikan secara gratis ke puskesmas dan rumah sakit yang menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Baju hazmat produksi ibu rumah tangga ini sudah sesuai standar yang digunakan tenaga medis. Para ibu ini menargetkan dalam 2 pekan ke depan mampu menghasilkan 900 lembar baju hazmat dan disebar ke wilayah Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu pembuat baju hazmat di Maros, Sulawesi Selatan, Ibu Hasrina. Selamat sore, Ibu Hasrina. Selamat sore, Mbak. Ibu, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya sampai berinisiatif membuat baju hazmat untuk dibagikan kepada tenaga medis? Oh iya, awal mulanya sih permintaan dari beberapa teman. Kebetulan saya dari kesehatan juga, beberapa teman meminta kami untuk menjahit baju APD, baju hazmat. Karena mereka sangat kekurangan, bahkan tidak ada. Jadi ada beberapa teman kami minta tolong untuk berdonasi, untuk dibagikan kepada teman-teman yang butuh di lapangan. Jadi untuk bahan baju hazmatnya ini dari sumbangan dari berbagai orang begitu ya, Ibu? Iya, betul. Kalau di sana berapa orang Ibu yang mengerjakan penjahitan baju hazmat ini? Kalau di home base kita ini ada 4 orang, tapi kami manfaatkan beberapa ibu-ibu yang menjahit di desa-desa lain. Sampai berapa orang Ibu yang ikut terjun? Sekitar 15 orang. 15 orang. Satu hari Iya, berapa baju hazmat yang dihasilkan? Kalau ada yang kerja full time bisa sampai 100. 100 dalam sehari? Iya, bisa. Ini berarti ibu-ibu ini secara sukarela menyumbangkan tenaganya untuk membuat baju hazmat begitu ya, Ibu ya? Iya, betul. Ini kenapa? Apakah memang prihatin begitu karena APD yang sangat langka di sana? Iya, kami terus terang sangat prihatin. Sangat prihatin terhadap kondisi teman-teman yang kebanyakan pakai jas hujan, di tengah terik matahari yang sangat panas, ya beberapa juga mengeluh. Saat ini sudah berapa, Bu, produksinya baju hazmatnya? Sudah ada 400-an kali. 400. Sudah dibagikan, disalurkan kemana saja? Ini mungkin sebentar ada yang jemput dari Sidrak, Wajo, teman-teman yang melintas nanti dia bawa ke bawah. Untuk tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit begitu ya, Ibu ya? Iya. Teman-teman yang kerja di lapangan. Harapannya apa, Ibu? Ya, saya berharap APD untuk tenaga medis itu tersedia dengan layak, tidak ditimbun terutama pengusaha-pengusaha yang besar. Baik, karena ini sangat dibutuhkan untuk tenaga medis. Baik, terima kasih sangat, Ibu Hasrina sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kami perbarui informasi seputar pandemi corona di Indonesia. Hingga hari ini jumlah pasien yang dinyatakan positif corona sebanyak 2.956 pasien dan yang telah berhasil disembuhkan sebanyak 222 pasien. Kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan. Yang pertama, ada 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus. Dan ada 19 kasus yang meninggal,
sehingga total menjadi 240 kasus. Kita ingatkan kembali bersama-sama untuk bisa mematuhi, patuhi dan disiplin. Patuhi dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Patuh dan disiplin memakai masker. Patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu, diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun pada periode saat sekarang ini. Resikonya akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang-orang yang sudah tua, saudara-saudara kita yang di kampung, agar mereka tetap sehat. Kita bisa melindungi seluruh bangsa kita. Karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini. Sekali lagi, hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk membantu kalangan yang perekonomiannya terdampak corona. Salah satunya adalah dengan memberi makan siang gratis. Bank Mayapada dengan Tahir Foundation menggalang aksi pemberian makan siang secara cuma-cuma sebanyak 1.000 bungkus per hari. Pemberian bantuan ini akan berlangsung setiap pukul 10 pagi di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta. Makanan yang telah disiapkan ditunjukkan di antaranya untuk pengemudi ojek online, sopir taksi, hingga petugas kebersihan. Agar tertib, setiap penerima bantuan diberi cap stempel. Jadi ini kita terbuka untuk siapa saja yang lewat di sini bisa ikut mengambil box makanan siang ini. Ada berapa box Pak yang akan Kita siapkan 1.000 box. Nah, box ini, makanan ini juga kita pesan dari pengusaha UMKM. UMKM yang mana? Yang kebetulan di gedung kita ini mereka ada dagang di food court bawah. Jadi dengan keadaan gini kantor juga banyak yang libur, jadi dagangnya juga sepi. Di saat ekonomi melemah akibat corona, salah satu pengemudi ojek online merasa terbantu dengan adanya aksi sosial ini. Mengucapkan terima kasih banget ya, saya merasa terbantu di saat kondisi kayak gini kan, istilahnya kami berbeda lah, pendapatannya menurun gitu. Jadi adanya ini ya sangat terbantu sekali gitu buat. Kedepan, aksi ini akan berlangsung di lokasi lain agar seluruh kalangan yang perekonomiannya terdampak corona mendapat bantuan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Faisal Reza, iNews melaporkan.
Setelah pengajuan pembatasan sosial berskala besar, Kota Bekasi mempersiapkan pengajuan PSBB. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Kota Bekasi, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak Rahmat Effendi. Sore, Mbak Uci ya. Gimana? Pak, sudah ada kelanjutan Pak untuk pengajuan PSBB yang diajukan ke Kemenkes? Apakah sudah diterima? Ya, Uci, ini memang pergerakannya sangat cepat sekali ya. Semalam kita telekonferensi dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati dan Wali Kota yang ada di Bodebek yaitu Bogor, Depok, Bekasi. Dan kita semua sepakat mengajukan melalui Pak Gubernur untuk melabelisasi apa yang kita sudah lakukan sekarang. Ya, jadi pembatasan sosial berskala besar itu sebenarnya kita sudah lakukan. Bahkan kita baru saja melakukan telekonferensi juga dengan Pak Gubernur DKI berkenaan dengan sinergitas dari PSBB yang ada. Dan kalau ini ya dua gubernur ini Jawa Barat dan DKI melakukan upaya-upaya yang sama, insya Allah ya efektivitas itu akan berjalan. Walaupun ya tidak terjadi pengurangan atas pergerakan orang yang cukup signifikan di dua daerah ini antara Kota Bekasi dan DKI. Sinergitas PSBB dengan pemerintah DKI akan seperti apa, Pak? Ya, jadi harus satu arah ya, satu kebijakan ya, satu dorongan ya. Dan kita udah jelas kalau yang dilarang itu sudah kita lakukan. Terus apa yang harus kita lakukan ya dalam rangka mengefektifkan melabelisasi dari PSBB ini. Memang resikonya ada Pak. Ketat lagi begitu Pak, warga Bekasi dilarang ke Jakarta atau keluar daerah? Pak Gubernur DKI sendiri tidak bisa melakukan itu. Artinya memang harus ada physical distancing yang ketat ya. Ada pembatasan waktu yang bukan melockdown ya, ada pembatasan waktu aktivitas di masyarakat yang tentunya ketat ya, sehingga ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya preventif itu. Jam malam di Bekasi kan sudah berlaku ya Pak ya untuk jam 9 malam. Lalu kalau PSBB ini nanti di Bekasi apa Pak perbedaannya? Nggak ada, makanya apa yang kita lakukan sudah kita lakukan secara bertahap ya, jadi tinggal melabelisasi saja. Sebenarnya Kota Bekasi sudah selesai itu. Tapi kan kita harus bersinergi dengan beberapa wilayah tentunya, dengan Bekasi, dengan Depok, dengan Bogor ya, dan juga dengan DKI Jakarta, karena pergerakan yang paling besar di Kota Bekasi adalah ke Jakarta. Apa yang dikhawatirkan jika PSBB ini tidak berlaku di Bekasi, hanya di Jakarta saja, Pak? Nggak akan efektif itu, karena pergerakan orang masih tetap ke Jakarta, ya nggak akan efektif. Jadi memang ini harus sama-sama, terutama di daerah-daerah yang berbatasan. Kan kita tahu bahwa epicentrumnya ya semua ada di Jabodetabek ini. Baik. Terima kasih Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi sudah bergabung bersama kami. Pemerintah Jepang umumkan status darurat corona selengkapnya di ID Sore.